Halo, jumpa lagi. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi jaringan. Dalam hal ini, materi yang saya bahas adalah bagaimana mengkoneksikan sistem operasi yang sudah terinstall di VirtualBox dengan komputer Windows yang kita miliki. Atau dalam hal ini, PC Windows akan bertindak sebagai host dan sistem operasi di dalam VirtualBox akan bertindak sebagai komputer server. Sebelum kita membahas lebih lanjut materi itu, perlu saya beri penjelasan. Sebenarnya koneksi jaringan di dalam VirtualBox itu kalau dalam situasi normal, bukan virtual, itu digambarkan dari seperti ini. Di sini ada PC host Windows, di sini ada server. Nah, virtual host ini adalah jembatan yang mana antara PC dan server ini terhubung dengan sebuah jaringan. Misalnya boleh jaringan kabel, wifi, atau wireless, ya. Nah, di dalam prakteknya server ini terinstall di dalam VirtualBox. Nah, bagaimana cara kita menghubungkan server? Dalam hal ini yang kita install adalah OS Debian agar bisa berkomunikasi dengan PC Windows kita. Perlu diketahui syarat berhasilnya sebuah koneksi jaringan. Yang pertama, masing-masing perangkat harus berada dalam satu network. Ini jelas dijelaskan di materi Komjardas kelas 10. Jadi kalau Anda pernah mempelajari materi atau mata pelajaran Komjardas, tentunya ini sudah pernah diterangkan. Yang kedua, untuk bisa terkoneksi dengan jaringan internet, selain perangkat harus memiliki IP address, maka harus ada alamat gateway, di mana dia akan menjadi pintu gerbang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan luar. Dalam hal ini nanti akan melalui router. Di sini saya tidak menjelaskan router. Yang kedua, harus ada alamat DNS server, atau biasanya kalau di Linux itu dikenal dengan name server. Nah, oke, kita langsung saja mempraktekannya. Yang pertama, kita harus siapkan login dulu di Linux. Dalam hal ini saya sudah menjalankan Linux di VirtualBox. Kemudian kita harus menjadi root. Untuk dapat setting network, maka user harus menjadi root dengan perintah su spasi min l. Kemudian masukkan password yang sudah kita miliki. Setelah kita menjadi root, kita akan coba koneksikan. Perlu diketahui di sini, oke. Kita cek dulu IP-nya, ya. IP config. Ya, komputer ini memiliki IP config 192.168.1.0. Jadi IP dari Windows ini adalah 192.168.1.10. Sehingga nanti Linux, dalam hal ini Debian, harus memiliki IP yang berada dalam satu network. Perhatikan 3 angka di oktet pertama, 192.168.1. Maka nanti Linux harus berada di sini. Oke, kita sudah ketahui. Atau kalau ingin cek network di komputer kita berapa IP-nya, kita bisa cek di sini. Ya, IP-nya adalah 10, ya. IP-nya 10. Atau IP-nya adalah 192.168.1.10. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita akan cek
di network kita. Pastikan kita harus tahu nama Ethernet yang ada di dalam sistem operasi Debian. Perintahnya dengan IP spasi A. Di sini ya, network kita adalah IP spasi A. Network kita adalah ENP 0S3. Ini adalah nama Ethernet yang akan kita gunakan untuk setting network. Selanjutnya buka setting network dengan editor nano, ya, nano/etc/network/interfaces. Apabila kita baru saja menginstal sistem operasi Linux, maka di konfigurasi network itu hanya ada 2 baris ini saja, auto LO dan evis LO init loopback. Maka kita harus memberi konfigurasi network kita. Ini kita copy aja biar gampang. Ya, kemudian kita edit. Ingat tadi nama networknya adalah ENP 0S3. Ya, kemudian di sini kita juga ganti ENP 0S3 init static. Kemudian isikan addressnya. Boleh ada menjorok begini. Address harus satu network 192.168.1. Saya akan menggunakan IP 100/24. Kemudian saya isikan netmasknya. Netmasknya adalah /24 itu 255.255.255.0. Kemudian jangan lupa gateway. Ya, gateway-nya adalah IP di modem. Biasanya itu di 1, tapi tidak harus 1 sebenarnya. Kebetulan di sini IP modem saya adalah 192.168.1.1. Kemudian kita simpan. Ctrl X, yes. Ya. Kemudian kita restart networknya. Di Debian 9 ke atas itu perintah untuk menjalankan service bisa menggunakan sistem CTL restart networking. Jika tidak ada reaksi, maka berarti network kita sudah normal. Atau bagi yang tidak terbiasa menggunakan perintah yang lama, perintah standar dari Linux untuk menjalankan sebuah service, itu saya biasanya suka menggunakan /etc/init.d kemudian nama servisnya networking restart. Di sini akan ketahuan apakah network kita berjalan atau tidak. Jadi kalau bedanya pakai sistem CTL itu tidak tampil apa-apa, berarti network kita normal atau sukses. Kalau menggunakan /etc/init.d/networking restart, kemudian akan ditampilkan statusnya oke, ya. Kemudian kita cek apakah dia bisa di ping IP-nya, ya. Kita ping. Tadi IP-nya 192.168.1.100. Bisa, berarti network kita sudah bisa jalan. Langkah berikutnya, ini akan kita cek apakah network kita sudah bisa terkoneksi ke komputer. Ingat, di komputer kita tadi IP-nya adalah 10, ya, 10. Oke, yang perlu kita perhatikan, yang pertama kita cek dulu di
network adapter untuk VirtualBox ya, untuk VirtualBox ini biasanya kalau baru kita install dia memberikan IP Optane atau IP yang tidak sesuai dengan PC kita. Nah, ini kita harus set juga, ini harus dalam satu jaringan di PC kita. Tadi ingat 3 oktet pertama 192.168.1 ini ada jaringannya. Titik saya akan menggunakan untuk virtualnya 101. Kemudian netmasknya diisi 255.255.255.0 dan kita oke simpan ya. Di VirtualBox host only network sudah tersetting IP yang satu kelas 1 satu network dengan LAN kita di PC Windows dan sudah satu network dengan sistem operasi yang ada di VirtualBox. Kita cek apakah sudah bisa terkoneksi. Kita ping dulu ke 192.168.1. Ternyata masih belum. Ya, ternyata masih belum bisa. Begitu juga di Windows, kita cek ping 192.168.1.100 masih belum juga terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang berikutnya kita harus melakukan setting pada jaringan VirtualBox kita. Ya, silakan klik di bawah ini ada icon network. Ya, di sini ada icon network, klik kanan, kemudian pilih network setting. Nah, biasanya di pengaturan VirtualBox, pengaturan network itu berada pada NAT. Ini kita rubah menjadi bridge adapter, kemudian kita pilih nama daripada networknya atau LAN card yang dimiliki oleh PC. Dalam hal ini hanya ada satu, ya kita pilih ini. Kemudian di advance ini biasanya isinya seperti ini, deny dan kabel connectednya tidak dicentang. Ini kita centang kabel connected, kemudian kita klik allow all, kemudian kita simpan. Oke, sampai sini kita akan coba apakah dia sudah bisa ngeping ke 1. Masih belum bisa ngeping ke 1 ya. Kita cek lagi di sini apakah dia bisa ngeping ke 100. Ternyata dia bisa ngeping ke 100. Maaf, ini tadi IP-nya adalah ping 11.1. Ternyata dia sudah ping ke 1, sudah bisa. Kemudian kita akan coba dia ping ke PC. PC tadi IP-nya adalah 10. Kita cek apakah dia bisa ping ke 10. Ternyata dia bisa. Nah, perlu diketahui biasanya banyak terjadi komputer Windows bisa ping ke ke VirtualBox, tapi dari VirtualBox tidak bisa ping ke Windows. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, biasanya dicek di firewall. Di firewall itu dalam kondisi on. Ya, kita cek kalau firewallnya ini dalam kondisi on, apakah dia masih bisa diping ke Windows. Ternyata Windowsnya tidak bisa diping. Nah, jangan bingung kalau menemukan kasus seperti ini. Sebenarnya komputer kita sudah benar settingnya, kemudian VirtualBox-nya sudah benar settingnya, dan di Linux-nya juga sudah benar settingnya. Tapi ada satu hal yang perlu diketahui, Windows memiliki security
yang memblokir agar Windows 7 tidak bisa diping dari luar. Biasanya itu ada firewall. Nah, di sini caranya bagaimana? Klik di tanda bendera atau bisa melalui control panel, ya, control panel, kemudian cari di sini security and setting, kemudian pilih firewall, kemudian turn Windows firewall on or off. Nah, ini kita matikan. Pilih turn off, sama yang public juga gitu, turn off. Kemudian kita oke. Kita perhatikan di sini reaksinya, ya, ternyata dia langsung bisa terkoneksi. Begitu juga yang ada di Windows, kalau kita cek, dia juga bisa terkoneksi ke VirtualBox atau sistem operasi Debian. Oke, sampai di sini setting kita sudah selesai. Jadi antara Debian di VirtualBox dengan komputer Windows kita sudah bisa terkoneksi, dengan modem kita sudah bisa terkoneksi. Nah, kita akan coba. Kebetulan saya menggunakan Debian yang desktop, sehingga saya bisa mencoba untuk koneksi internetnya. Saya akan coba di sini, ya. Kita akan cek apakah dia bisa terkoneksi internet. Kita panggil saja misalnya google.com. Ternyata tidak bisa. We'll have trouble finding the site. Kenapa? Kita coba cek lagi. Oh ya, tadi di awal saya jelaskan tentang syarat untuk koneksi internet. Selain ada gateway, harus ada DNS server. Oke, kita cek sekarang. Kita ping ke DNS server 8.8.8.8. Dia bisa. Tapi kalau kita ping domain www.google.com, ternyata tidak bisa. Jangan bingung. Yang perlu kita setting langkah berikutnya adalah memberikan DNS servernya. Di mana settingnya? Kita masih menggunakan editor kesayangan kita dengan nano, kemudian kita buka /etc/resolve.conf. Nah, di sini kita tambahkan name server. Name servernya kita pakai Google saja, atau kalau kita sudah terkoneksi dengan modem, kita bisa nuliskan 192.168.1.1. Kemudian kita tambahkan name server, atau kita coba dulu. Kalau pakai ini sudah bisa, berarti sudah beres. Kita coba lagi di sini. Ternyata sudah jalan. Tapi kalau seandainya dari ini belum jalan, maka kita perlu tambahkan lagi di sini name server, ya, 8.8.8.8, kemudian tambahkan lagi 8.8.4.4, kemudian kita simpan, ya, kita simpan, kita jalankan. Di sini kita akan coba panggil YouTube. Oke, sudah bisa jalan. Berarti koneksi kita sudah sukses. Oke, jika ada pertanyaan nanti silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa klik subscribe agar saya bisa mengembangkan konten-konten YouTube saya di kemudian hari. Jika video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like, tombol like, kemudian klik komennya. Jangan lupa juga di share untuk kawan-kawan agar manfaat juga buat mereka yang membutuhkan
cara-cara men-setting komunikasi atau koneksi sistem operasi yang terinstall di Winbox dengan komputer dan bisa terkoneksi dengan internet. Dan juga jangan lupa klik lonceng agar Anda dapat pemberitahuan jika ada video-video baru yang sudah saya buat pada konten YouTube saya. Terima kasih sudah menyaksikan paparan materi sistem operasi jaringan dan subsistem, bagaimana mengkoneksikan VirtualBox, sistem operasi dalam VirtualBox dengan PC host dan internet. Sampai jumpa pada video yang lainnya.